Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah. Di sini pada video ini yang ingin kita bicarakan adalah bagaimana atau kenapa ada orang yang bisa sampai kesurupan. Jadi sebab-sebab orang bisa kesurupan ya. Sebenarnya memang hal ini adalah kompleks ya. Banyak faktor yang menyebabkan orang itu bisa kesurupan. Banyak faktor, banyak sekali. Tapi pada intinya orang bisa kesurupan itu adalah karena benteng gaib yang ada di dalam diri kita itu lemah gitu. Jadi paling inti itu kenapa sampai orang bisa kesurupan, karena benteng gaib yang ada dalam tubuh seseorang itu lemah. Lemah di sini karena banyak faktor. Di antaranya mungkin karena anak kecil mungkin ya. Karena anak kecil, anak SMP misalnya, dia pengetahuan agamanya masih kurang. Terus dia bermain-main di bawah pohon yang pohon itu ada angkernya gitu loh. Pohon itu ada bangsa jinnya yang nggak terima. Sehingga ada anak yang nakal di pohon tadi itu dengan mudahnya dirasuki bangsa jin. Dengan mudahnya, kenapa? Karena tubuhnya nggak ada benteng untuk menangkis bangsa jin yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Ini berpotensi terjadi pada siapa saja ya. Berpotensi terjadi pada siapa saja, terutama anak-anak yang masih pengetahuan agamanya kurang, terus yang masih muda, yang belum balik dan lain sebagainya. Yang pertama adalah seperti itu kesurupan yang ketempelan ya, ketempelan. Dia mungkin renang di suatu tempat itu angker, akhirnya kesurupan karena memang kekebalan tubuhnya masih nggak ada benteng. Lebih-lebih dia nggak baca doa sama sekali gitu loh. Makanya sangat disarankan ketika berada di tempat angker atau tempat-tempat yang berpotensi, di situ ada bangsa jinnya, itu untuk apa? Membaca doa. Doanya apa? Gampang, bismillahirrahmanirrahim. Membaca ayat kursi 3 kali, terus ditiupkan telapak tangan, terus dibentengi tubuh kita dengan ayat kursi tersebut. Membaca al-falak, an-nas, al-kulhu 3 kali, kul a'udzu birabbil falak 3 kali, kul a'udzu birabbin nas 3 kali, tiupkan, usapkan. Itu doa-doa yang bisa jadi benteng untuk kita. Termasuk doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Nah, itu ya doa-doa dibaca 3 kali, insyaallah akan ada benteng di dalam diri kita dari hal-hal yang bersentuhan dengan bangsa jin. Singkat cerita, itu nggak ada benteng di dalam diri seseorang, sehingga dia itu berpotensi kena gangguan jin. Beda dengan orang yang sudah ada bentengnya, jin mau masuk nggak bisa, karena sudah doa, karena ibadahnya sudah lempeng, sudah bagus, karena keyakinannya dengan logika sangat kuat, keyakinannya dengan Allah sangat kuat, hatinya selalu zikir kepada Allah. Maka di situ akan ada benteng-benteng yang menyebabkan bangsa jin nggak bisa masuk ke dalam tubuh seorang manusia. Yang kedua, kenapa jin bisa masuk pada tubuh manusia adalah karena kita yang membuka lubang gaib pada diri kita. Misalnya seorang ya, dia ikut isim karomah gitu ya, memasukkan khodam ke dalam tubuh seseorang, sehingga bisa mencontoh ilmunya kera sakti misalnya, bisa mencontoh ilmunya si anu, bisa mempraktekkan ilmunya si anu. Dia isim karomahan, atau dia wirid dengan wirid-wirid yang dari gurunya, sehingga untuk membuka lubang gaib pada dirinya. Orang yang seperti ini seringkali juga mudah diganggu oleh bangsa jin gitu loh. Begitu juga yang atraksi-atraksi kesurupan, itu lubang gaibnya terbuka dia. Mudah sekali untuk dirasuki oleh bangsa jin ketika dia nggak bisa mengontrol, ketika dia lengah, nggak membaca doa, bisa juga dia kesurupan gitu. Sehingga ada orang yang mungkin mengamalkan wirid-wirid tertentu, terus dia mendapatkan khodam sakti, khodamnya masuk ke dalam tubuhnya. Biasanya yang kasus seperti ini agak lebih sulit ditangani, minimal butuh waktu yang lebih lama dan ditangani oleh profesional.
Kenapa? Karena jin-jin yang memang notabene diundang sendiri dalam diri kita untuk kekebalan, untuk kesaktian, untuk isim karomah, dan untuk hal-hal yang seperti itu biasanya memang lebih berat untuk dikeluarkan dari diri manusia, membutuhkan beberapa ritual khusus dan ketelatenan serta terus-menerus membentengi diri orang tersebut dengan doa-doa perlindungan. Dan memang mungkin ada juga yang karena kesyirikan ya. Jadi sering kali dia itu berinteraksi dengan bangsa jin, dia mempercayai kelenek-kelenek sehingga mindsetnya itu lemah, pola pikirnya lemah. Dia mudah sekali halusinasi, dia mudah sekali berhayal. Itu juga akar yang menyebabkan seorang manusia mudah diganggu oleh bangsa jin ya. Ala kulli hal, intinya kalau kita ingin terbebas dari gangguan bangsa jin, terus meneruslah berdoa kepada Allah, doa benteng untuk diri kita, membaca ayat kursi, membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, serta kokohkan akidah dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hindari yang sebangsa halusinasi seperti itu. Kelenek-kelenek seperti itu, terlalu mudah terbawa khayalan lah. Itu semua adalah ladang-ladang sangat mempermudah bangsa jin masuk ke dalam tubuh manusia. Apabila video ini bermanfaat, mohon bantu subscribe dan sebarkan ke media sosial Anda, sehingga apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk manfaat yang lebih banyak kepada semua orang, untuk semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk kita semua.